Ada satu keluarga miskin yang tinggal di sekitar istana kerajaan. Keluarga tersebut sehari-hari hanya mengandalkan memulung barang-barang bekas sebagai penopang ekonomi keluarga mereka. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka tidak pernah mengandalkan belas kasihan dari orang-orang sekitar bahkan pemerintah kerajaan. Pada suatu hari ada pencatatan dan pembagian bantuan dari kerajaan bagi keluarga miskin. Namun sayang keluarga tidak kebagian bantuan seperti keluarga-keluarga miskin yang lainnya. Dalam hatinya ia pun merasa heran, mengapa keluarganya selalu tidak mendapat bagian dari hak mereka. Hari-hari pun mereka lewati dengan ketabahan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mereka yakin kalau rezeki tidak akan pernah tertukar. Dan benar saja, pada suatu hari rumahnya didatangi oleh seorang utusan kerajaan yang disuruh oleh raja untuk menghadap kepadanya. Dengan hati penuh dengan keheranan dan ketakutan, si pria selaku kepala keluarga tersebut pun bergegas menuju kerajaan untuk menemui raja. Tapi ketika akan memasuki ruangan sang raja, dia dicegat oleh dua orang pengawal dan seorang menteri sambil berkata, "Kalau kamu diberi hadiah oleh raja, maka hadiah itu harus dibagi dua bersama kami, karena kalau tidak maka kamu dan keluargamu akan lebih menderita." Tanpa pikir panjang si pria miskin itu pun menyetujuinya, dan si pria miskin itu kemudian masuk menemui raja. Dengan senyum lebar dan bahagia sang raja pun menyambut dan menjamu si pria miskin tersebut. Setelah selesai jamuan, si pria miskin ini pun memberanikan diri bertanya kepada raja, mengapa dia dipanggil untuk menghadap raja? Karena dia hanyalah pria miskin yang hina. Sambil tersenyum, sang raja pun menjelaskan bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menolong putrinya yang terjatuh dan mengalami kecelakaan tempo hari waktu belajar menunggang kuda. Sambil menunduk, pria itu berkata, "Maaf yang mulia, karena tolong-menolong itu sudah kewajiban kita sebagai manusia." Sambil tersenyum raja menjawab, "Walaupun miskin, ternyata kamu juga memiliki akhlak yang baik. Sekarang ingin hadiah apa dariku?" Sambil gugup dia berkata, "Maaf tuanku, saya tidak ingin hadiah apa-apa. Tapi kalau berkenan saya hanya ingin hadiah tamparan di wajah saya sebanyak 3 kali." "Kenapa kamu berkata seperti itu?" tanya sang raja. "Karena ditampar yang mulia itu adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya," jawab si pria itu. Dengan berat hati sang raja pun menuruti keinginan si pria itu dengan menampar pipinya sebanyak 3 kali. Setelah selesai, pria miskin itu pun berpamitan kepada raja bahwa dia akan pulang. Dengan rasa keheranan, raja pun mengizinkan pria miskin itu untuk pulang ke rumahnya. Ternyata dua pengawal istana dan menteri kerajaan yang tadi telah menunggunya di depan istana. Sambil melotot mereka menghardik si pria miskin itu, "Mana hadiah dari raja? Serahkan setengahnya pada kami," kata si menteri kerajaan. Tanpa pikir panjang, pria miskin itu menghadiah tamparan ke wajah mereka masing-masing 3 kali. Karena tamparan itu maka marahlah mereka dan langsung menganiaya si pria miskin itu sampai babak belur. Mendengar keributan yang terjadi, maka sang raja pun keluar untuk melihat dan langsung menghentikan yang sedang terjadi. Dan raja pun bertanya kepada si pria miskin itu, "Mengapa kamu menampar mereka?" Si pria miskin itu pun menceritakan kepada raja tentang kejadian ketika ia dihadang oleh 3 orang pria itu sebelum menghadap raja. Sambil menarik napas, pria itu berkata, "Makanya kenapa saya tadi meminta yang mulia menampar saya sebagai hadiahnya." Sang raja pun menjadi murka dan menyuruh ketiga orang yang menganiaya tersebut untuk ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sebelum pria itu pulang, sang raja pun memberi hadiah berupa emas dan sejumlah uang banyak kepada si pria miskin itu. Kini nasib keluarga itu pun berubah. Setelah menerima hadiah dari raja, selain bisa membangun rumah, pria ini juga membuka usaha kecil-kecilan, yaitu usaha travel dan bus pariwisata. Walaupun sudah kaya raya, si pria itu tidak pernah sombong dan menjalani kesehariannya sebagai tukang cuangki keliling.